Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah negara yang isinya ribuan pulau dan ratusan budaya bisa jadi satu? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kisah luar biasa di balik lahirnya Pancasila, fondasi negara kita Indonesia. Ini bukan sekedar cerita sejarah yang kaku loh. Anggap aja ini drama tentang visi, perdebatan yang super sengit, dan kompromi hebat yang akhirnya menyatukan kita semua. Oke, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Seandainya kamu yang ditugasin buat membangun sebuah negara baru, pertanyaan ini pasti jadi tantangan terbesarnya kan? Gimana caranya menyatukan orang-orang yang beda banget di bawah satu atap yang sama? Nah, inilah dilema yang dihadapi oleh para pendiri bangsa kita dulu. Lihat angka ini. Ini bukan angka biasa. Ini nunjukin skala tantangannya. Lebih dari 300 kelompok etnis yang beda-beda. Masing-masing punya budaya, bahasa, dan tradisinya sendiri. Kebayang nggak gimana caranya menyatukan semua ini? Tapi tunggu dulu, tantangannya nggak berhenti di situ aja. Ada 6 agama yang diakui secara resmi. Jelas ini nambahin lagi lapisan kerumitan buat nemuin satu landasan bersama yang bisa diterima sama semua pihak. Terus gimana dong caranya para pendiri bangsa kita menjawab tantangan raksasa ini? Jawabannya, membawa kita kembali ke momen-momen paling genting di akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu, kemerdekaan Indonesia udah di depan mata, dan kebutuhan akan sebuah fondasi pemersatu jadi super mendesak. Coba lihat deh, semua ini terjadi cepat banget. Cuma dalam hitungan beberapa bulan yang krusial, fondasi sebuah negara lagi ditempa lewat serangkaian peristiwa penting. Yuk, kita telusuri satu persatu. Semuanya dimulai dari sini. BPUPK. Badan ini tuh ibaratnya jadi arena tempat ide-ide besar untuk bangsa diperdebatkan. Misinya cuma satu, tapi berat banget. Nentuin di atas fondasi apa negara Indonesia yang merdeka ini akan berdiri. Nah, di tengah perdebatan yang panas itu, muncullah momen yang mengubah segalanya pada tanggal 1 Juni 1945. Seperti yang bisa kita baca di kutipan ini, Soekarno, yang kelak jadi presiden pertama kita, mengusulkan nama Pancasila. Beliau bukan cuma kasih nama, tapi juga sebuah visi, 5 pilar kokoh untuk mendirikan sebuah negara. Oke, namanya udah ada. Tapi kan ide doang nggak cukup, harus ada wujud tulisannya kan? Nah, dari sinilah proses perumusan yang lebih konkret dimulai. Buat nerjemahin ide-ide besar tadi, jadi naskah, dibentuklah sebuah tim kecil yang isinya tokoh-tokoh dari berbagai golongan, Panitia 9. Tugas mereka krusial banget, merumuskan kata-kata yang bakal jadi jantung konstitusi kita. Hasilnya, dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, ini dia kelima sila versi Piagam Jakarta. Coba deh, fokus ke sila yang pertama. Perhatiin banget kalimatnya. Frasa inilah yang nantinya jadi titik perdebatan paling penting dan krusial buat masa depan persatuan bangsa kita. Dan ini dia, kita sampai di puncak ceritanya, momen paling menentukan dalam sejarah perumusan dasar negara kita, sebuah debat terakhir yang benar-benar membentuk takdir bangsa. Coba bayangin suasananya deh, Indonesia baru aja merdeka 1 hari, euforianya masih terasa. Tapi para pemimpin kita nggak buang waktu, mereka langsung rapat lagi. Saat itulah, para perwakilan dari Indonesia bagian timur menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka merasa sila pertama di draft itu kurang merangkul semua keyakinan di Nusantara. Dan inilah solusinya. Lihat perubahannya. Ini bukan sekedar ganti kata loh. Ini adalah bukti kenegarawanan yang luar biasa yang dimediasi oleh Muhammad Hatta. Para pendiri bangsa kita sepakat mengubah kalimat itu demi satu tujuan mulia, menjaga keutuhan dan persatuan nasional di atas segalanya. Jadi, setelah semua proses perdebatan, perumusan, dan kompromi yang hebat itu, inilah wujud finalnya. Inilah 5 sila yang jadi batu penjuru bagi Republik Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah bangsa yang religius, tapi sekaligus juga sebuah komitmen kuat untuk saling menghormati dan menjaga toleransi di antara semua keyakinan yang ada. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya, sila ini mengakui martabat setiap manusia. Ini adalah janji bahwa kita semua setara dan harus saling menghormati hak asasi satu sama lain, tanpa pandang bulu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persis seperti pohon beringin yang akarnya kuat dan bisa menaungi banyak hal, sila ini adalah semangat nasionalisme yang mengikat kita. Ini soal menempatkan kepentingan kita sebagai bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, ini emang panjang banget ya bunyinya, tapi intinya ini adalah DNA demokrasi khas Indonesia. Bukan cuma soal menang-menangan suara mayoritas,
tapi tentang proses musyawarah, ngobrol bareng, buat cari jalan keluar terbaik untuk semua. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Inilah mimpi besar kita bersama. Cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana kesejahteraan itu bukan cuma milik segelintir orang, tapi hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, setelah kita tahu kelima silanya, apa sih sebetulnya makna Pancasila itu? Apakah cuma sekedar daftar prinsip yang dihafal? Oh, tentu lebih dari itu. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Pancasila itu punya dua peran sekaligus. Pertama, sebagai meja statis. Artinya, dia adalah fondasi yang kokoh yang menyatukan kita semua di atas segala perbedaan. Tapi di saat yang sama, dia juga bintang penuntun. Cahaya yang dinamis yang jadi pemandu arah perjalanan kita sebagai bangsa ke depan. Dan akhirnya, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan buat kita semua. Apakah kelima prinsip yang lahir dari semangat persatuan di tahun 1945 itu masih cukup kuat buat menyatukan kita di tengah tantangan zaman sekarang? Nah, ini adalah pertanyaan yang jawabannya ada di tangan kita bersama.